Halo, kembali lagi di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kepada kalian mengenai kampus saya. Universitas Tikubang atau biasa dikenal dengan Unisbang adalah salah satu universitas swasta yang berada di ibu kota Jawa Tengah. Unisbang merupakan kampus dengan basic IT dan entrepreneurship. Unisbang memiliki 6 fakultas dan 12 program studi. Salah satu fakultasnya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki 4 program studi. Program studi yang pertama yaitu S1 Akuntansi yang berakreditasi A. Program studi yang kedua yaitu S1 Manajemen yang berakreditasi A. Program studi yang ketiga yaitu D3 Keuangan Perbankan yang berakreditasi B. Dan program studi yang terakhir yaitu Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi yang berakreditasi B. Universitas Tikubang memiliki 2 kampus. Kampus yang pertama terletak di Jalan Trilomba Juang nomor 1 atau biasa dikenal dengan Kampus Mugas. Dan kampus yang kedua terletak di Jalan Kendeng 5 Bendan Ngisor atau biasa dikenal dengan Kampus Kendeng. Sekian ulasan mengenai kampus saya. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke Kampus Mugas atau Kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbang Semarang di www.unisbang.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbang Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, Entrepreneurial IT Best University. Cakupan materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini ada 6. Yang pertama mengenai definisi, yang kedua mengenai manajemen kredit, yang ketiga mengenai prosedur audit, yang keempat mengenai perikatan kredit, yang kelima ada eksistensi agunan, dan yang keenam mengenai perikatan agunan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi. Sebelumnya, apa saja jenis dari aktiva produktif? Aktiva produktif ada 3. Yang pertama, kredit yang diberikan. Yang kedua, surat berharga. Dan yang ketiga, ada penempatan pada bank lain. Definisi dari kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan. Surat berharga. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal. Penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain adalah investasi bank pada bank lain.
baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bentuk interbank call money, tabungan atau deposito berjangka, dan lain-lain untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya ada definisi dari resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, and settlement risk. Analisis resiko kredit. Terdapat 3 analisis resiko kredit. Yang pertama, resiko finansial atau keuangan. Yang kedua, resiko yuridis. Dan yang ketiga, resiko reputasi atau citra. Resiko finansial atau keuangan. Di sini ada 4 contoh resiko finansial. Yang pertama, tidak kembalinya kredit yang diberikan, baik berupa pokok maupun bunga. Lalu yang kedua, kerugian yang diakibatkan tidak adanya kebijakan kredit atau ketidakpatuhan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kerugian akibat tindakan pihak luar maupun pihak internal. Dan yang keempat, kerugian akibat penyalahgunaan informasi mengenai kredit yang dihapuskan. Resiko yuridis. Terdapat 3 contoh dari resiko yuridis. Yang pertama, bocornya informasi mengenai kredit nasabah kepada pihak yang tidak berhak. Ini merupakan suatu pelanggaran ketentuan bank, dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Lalu yang kedua, apabila ada pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia, bank bisa dikenai sanksi mengenai tingkat kesehatan maupun lainnya. Dan yang ketiga, tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan kredit oleh bank. Hal ini biasanya disebabkan tidak profesionalnya bank dalam melakukan pengelolaan kreditnya. Lalu ada resiko reputasi atau citra. Terdapat 3 contoh dari resiko reputasi. Yang pertama, kesalahan administratif dalam pengelolaan kredit yang mencerminkan tidak profesionalnya penanganan kredit. Misalnya, kesalahan dalam pengisian tingkat suku bunga dan pembebanannya atau yang lainnya. Lalu yang kedua, pengelolaan kredit yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah. Seringkali nasabah membutuhkan pembiayaan pada periode waktu tertentu, tetapi bank lambat dalam memberikan keputusannya. Hal ini sangat mengganggu keberhasilan peluang bisnis nasabah. Dan yang ketiga, bank tidak berperan sebagai konsultan nasabah. Seringkali bank justru bertindak pada saat kondisi nasabah sudah dalam kondisi kritis, dengan tujuan melakukan langkah-langkah drastis seperti menjual jaminan dan likuidasi, padahal persoalan nasabah dapat ditangani secara dini. Cakupan materi yang kedua yaitu manajemen kredit. Pada manajemen kredit terdapat analisis 5C. Yang pertama, karakter, yang kedua, capacity, yang ketiga, capital, yang keempat, collateral, dan yang kelima, condition of economy. Berikut akan saya ulas satu persatu. Karakter atau karakter. Karakter adalah menggambarkan keadaan watak dan kepribadian calon debitur atau nasabah, dengan tujuan
calon debitur atau nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada capacity atau kapasitas. Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur atau nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaannya sampai sejauh mana nasabah dapat mampu mengembalikan pinjaman secara tepat waktu. Yang ketiga ada capital atau permodalan. Yang dimaksud dengan capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh nasabah. Collateral adalah jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukannya. Dan yang terakhir, condition of economy atau kondisi perekonomian. Yang dimaksud dengan kondisi perekonomian yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian sektor usaha calon debitur. Apakah berpengaruh pada usaha calon debitur pada masa yang akan datang. Hal ini menjadi suatu pertimbangan dari bank itu sendiri. Cakupan materi yang ketiga yaitu mengenai prosedur audit. Pada prosedur audit ada 3 bahasan. Bahasan yang pertama yaitu mengenai permohonan kredit. Bahasan yang kedua ada persetujuan kredit, dan bahasan yang ketiga mengenai penentuan plafon kredit. Langsung saja kita ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai permohonan kredit. Langkah-langkah permohonan kredit yang pertama, pastikan bahwa fasilitas diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Lalu yang kedua, surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Yang ketiga, surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama yang diberikan. Lalu yang keempat, auditor harus meneliti apakah jenis industri nasabah termasuk dalam pasar sasaran dan dapat dibuktikan dengan adanya kunjungan petugas bank ke lokasi nasabah. Yang kelima, periksa apakah semua data pelanggan telah diteliti dengan benar oleh RO. Yang keenam, periksa apakah metode yang digunakan oleh audite dalam mempersiapkan analisis kredit sudah berjalan dengan benar. Dan yang terakhir, periksa apakah bank memanfaatkan informasi kredit perbankan, informasi dari pemasok, pelanggan, dan sumber-sumber lain untuk menentukan proses kredit selanjutnya. Bahasan yang kedua yaitu mengenai persetujuan kredit. Langkah-langkah pada persetujuan kredit ada 3. Yang pertama, setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Lalu yang kedua, untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat. Lalu bandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit, dan bandingkan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku pada saat kredit. Dan yang terakhir, fasilitas kredit dalam jangka waktu 1 tahun, surat keputusan kredit sebaiknya harus ditinjau secara periodi. Misalnya, ditinjau 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Bahasan yang ketiga mengenai penentuan plafon kredit.
Teliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan bahwa tidak ada indikasi underfinance atau overfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Pastikan juga bahwa pemberian plafon bukan semata-mata untuk memaksimalkan plafon cabang dan menghindari persetujuan kantor pusat atau splitting credit. Dalam hubungan ini, perhatikan bagaimana perhitungan kredit dalam penetapan plafon itu dilakukan. B. Kebutuhan pembiayaan suatu rencana usaha dihitung dengan cara mengurangi dana yang disetujui oleh bank dengan dana nasabah sendiri. Hasil pengurangan itu tidak melebihi persentase maksimum tertentu yang dihitung dari jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan. Juga tidak melebihi jumlah nilai jaminan yang disertakan ke bank. Setelah jumlah maksimum kredit ditetapkan, tinggal flow cash atau untuk investasi dan cash budget untuk modal kerja untuk melihat rencana penarikan serta rencana pelunasan. Cakupan materi yang keempat yaitu mengenai pengikatan kredit. Perikatan kredit. Untuk memeriksa perikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengesahan dari komite kredit. Kemudian, bandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Secara garis besar, pengikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Lalu yang kedua, pengikatan kredit berlaku sebagai akad induk. Sedangkan pengikatan agunan bersifat tambahan. Jenis-jenis pengikatan kredit. Jenis pengikatan kredit ada dua. Yang pertama, otentik. Biasanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti notaris. Memiliki kekuatan hukum yang sempurna, harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap. Bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gross akte. Lalu jenis pengikatan kredit yang kedua yaitu di bawah tangan. Biasanya dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang. Harus melalui suatu pembuktian, dapat dilakukan untuk fasilitas agunan berupa benda bergerak atau surat berharga, dibuat di atas formulir yang berlogo bank. Dokumentasi pengikatan kredit. Yang pertama, periksa apakah akta perjanjian kredit, baik intern maupun notarial, telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Lalu yang kedua, akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat di atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian seperti plafon, suku bunga, jangka waktu, serta
klausul lainnya. Harus dibubuhi paraf debitur sebagai tanda persetujuan. Lalu yang ketiga, untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gross akta. Salah satu ciri gross akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Lalu yang keempat, akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan counter notes dari notaris pembuat akta tersebut. Dan yang terakhir, akta notarial yang belum diserahkan notaris selama 3 bulan, mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang pada notaris. Keabsahan pengikatan kredit. Untuk akta intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Dan untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Materi pengikatan kredit. Yang pertama, pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Jangan lupa periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya, seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Lalu yang kedua, teliti bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat, sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan. Sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 594/1493/AGR tertanggal 31 Maret 1982 perihal larangan penggunaan hak atas tanah penerima agunan berupa sertifikat tanah sesuai dengan surat kuasa menjaminkan, tidak diperkenankan atau dihindarkan. Lalu yang ketiga, pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaharuan kredit atau novati. Cakupan materi yang kelima itu mengenai eksistensi agunan. Sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan mengenai agunan. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang diserahkan debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit. Eksistensi agunan. Dalam tahap ini, fokus audit ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembanding dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Yang kedua, agunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Lalu yang keempat,
kepentingan bank atas agunan harus dilindungi. Kelima, surat atau bukti kepemilikan agunan harus asli. Yang keenam, setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh dua orang sebagai bukti dual kustodial. Cakupan materi yang terakhir atau yang keenam yaitu mengenai pengikatan agunan. Pengikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya, harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikat induknya, perjanjian kredit atau akad kredit, tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Langkah-langkah pengikatan agunan untuk tanah atau bangunan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau HSHM, tanah guna bangunan atau SHGB, dan tanah hak guna usaha atau SHGU. Sesuai dengan kebijakan pada umumnya, pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui tanggungan. Yang kedua, periksa apakah agunan berupa SHM, SHGB, dan SHU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Dan yang ketiga, pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak, seperti patok D, kirik, dan sebagainya. Namun telah diajukan proses pengajian untuk memperoleh hak atau konversi. Selanjutnya, pastikan bahwa akad hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Selanjutnya, cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan dengan sertifikat pemiliknya. Lalu, pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Dan yang terakhir, untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa, pengikatannya juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Yang kedua, mengenai langkah-langkah pengikatan kapal. Pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Pengikatan agunan terhadap kendaraan. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FEO, Fiduciar Egidom Oudrage, secara benar. Yang kedua, akta FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Lalu yang ketiga, pastikan cocokkan spesifikasi dan seluruh kriteria kendaraan agunan
yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO-nya. Dan yang terakhir, periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Yang keempat, pengikatan agunan mesin-mesin. Pertama, pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FEO dengan baik secara notarial maupun di bawah tangan. Lalu yang kedua, mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan, pengikatan dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Dan yang terakhir, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FEO-nya. Yang kelima, persediaan dagang. Pastikan bahwa persediaan dagang yang diagunkan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FEO harus diuraikan dengan jelas serta nilai persediaan barang yang diagunkan. Lalu, akta FEO harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Yang keenam, pengikatan agunan terhadap emas. Pengikatan terhadap emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu, pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Pengikatan agunan yang ketujuh yaitu standby LC. Pada dasarnya, agunan standby LC bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit perikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi LC. Pengikatan agunan, deposito, dan tabungan. Yang pertama, periksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang kedua, verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Yang ketiga, dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang keempat, pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit diberikan. Pengikatan agunan terhadap saham. Yang pertama, periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Lalu yang kedua, surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan surat pesanan jual yang ditandatangani debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang ditunjuk oleh bank. Pengikatan agunan terhadap jaminan pihak ketiga. Perhatikan klausula-klausula yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. 11. Piutang dagang. Piutang dagang memastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan
telah dilihat secara CESI. Review klausul-klausul akta CESI tersebut terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi kredit yang diberikan. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.